A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Para tamu undangan yang sudah mulai datang. Sebagian kanan diisi oleh para bapak-bapak dan yang kiri diisi oleh para wanita. Mereka terlihat khusyuk membaca Yasin. Purnama agak duduk ke belakang karena dua putrinya sedang terlelap. Setelah mengalami kejadian kemarin, Purnama masih tidak berani meninggalkan anaknya tidur sendirian di dalam kamar. Dia pasti akan selalu menungguinya. Oleh karena itu dia tidak membuka usaha laundry lagi dan memberikannya untuk Arya saja. Ketika Purnama mengangkat pandangannya, dia malah bersirobok dengan matanya Cakra, pemuda yang baru pindah tadi. Pandangannya membuat hati Purnama bergetar, bukan karena jatuh cinta. Namun Purnama merasakan sesuatu yang lain dari tatapan pemuda itu. Cakra sedikit mengulas senyum. Entah itu senyum sebagai kemarahan atau senyum maksud lainnya. Toh Purnama juga tampil pusing karena dia tidak peduli juga maunya apa. Arya juga ada di sana sedang membaca Yasin. Entah kenapa perasaan ini sangat gelisah seolah tidak bisa mau tenang. Nesa adiknya Cakra menatap Arya penuh kagum karena pemuda yang tidak banyak tingkah itu. Jangan sampai matamu lepas. Dari tadi kau melihatnya terus. Tessa adiknya berbisik. Dia tampan sekali. Padahal hanya pemuda kampung, saut Nesya. Karena seleramu memang kampungan. Aku tidak tertarik dengan orang sini, Tessa berkata sinis. Mereka juga tidak akan tertarik padamu, sewot Nesa. Tessa pada dasarnya memang tidak mau diajak pindah ke kampung ini. Dia tidak bersedia tinggal di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Di sini sama sekali tidak ada klub malam atau tempat hiburan lainnya. Karena sangat terpaksa dan juga sedikit pertengkaran yang sangat sengit, Tessa akhirnya mau mengalah dan tinggal di sini. Karena orang tua Tessa adalah orang Jawa yang masih sangat kental dengan budayanya. Bahkan rumah yang dibangun ini pun mempunyai ciri khas orang Jawa Keraton. Singkat cerita, usai acara di rumah mertua kakaknya, Arya segera pulang karena dia malah juga mau banyak bicara dengan orang-orang yang masih kepo dengan hilangnya dirinya selama 1 tahun. Apalagi ada Pamutar dan juga Bu Mima di sana. Tak sengaja tadi telinga menangkap pembicaraan antara Pamutar dan Habib Amir. Pria tua itu menanyakan tentang segala macam jenis susuk dan juga penawarnya. Arya hanya dengan sekilas dan memilih untuk pergi saja. Menggunakan motornya mendatangi rumah Aska. Karena temannya sedang demam jadi tidak bisa ikut acara tahlilan di rumah Habib. Di cantolan motornya sudah ada takir yang akan mereka makan bersama. Rumah Aska harus melewati rumahnya Sari dulu. Motor Arya menyorot jalanan yang dicor. Namun matanya menatap ke sana kemari melihat pemandangan. Hingga akhirnya Arya lupa menarik gas motor. Dia terpaku melihat sesuatu di rumahnya Sari. La ilaha illallah, Arya berseru kaget. Sosok kera dengan bulu yang amat panjang dan juga makhluk ini sangatlah tinggi. Ada 2 tanduk di atas kepalanya. Matanya menyala berwarna merah. Bahkan tingginya sampai dengan rumah Sari. Bukan hanya satu itu saja yang Arya lihat. Dia agak kaget karena ada arwah ayahnya pula. Ketika Arya akan datang untuk menghampiri arwah ayahnya, sebuah tangan lembut yang berupa hanya bayangan mencekal lengan Arya.
Refleks Arya menoleh dan seketika terpana melihat Ibu Laras menggunakan hijab putih dengan senyum merekah. "Ibu, biarkan saja. Nanti kakakmu yang akan mengurus dia," cegah Laras. Setidaknya aku harus membantu Kak Purnama, Bu. Kasihan dia terus berjuang sendirian. Lagi pula aku sudah mendapatkan kekuatanku kembali sebagai manusia ular," Arya berkata sambil menggenggam erat tangan ibunya. "Bukan Purnama, Maharani akan menangani ayahmu," ujar Ibu Laras. Arya pun akhirnya mengangguk dan segera memeluk erat tubuhnya yang akan menghilang. Ulfa yang juga sudah pulang menatap heran kepada Arya karena Arya bagaikan memeluk angin saja. Ulfa tidak bisa melihat kehadiran Laras. Jangan-jangan dia cari perhatiannya Sari. Duh, kasihan banget sih kamu. Batin Ulfa sembarangan menebak saja. Takut ketahuan sedang mengintip Arya yang sedang menangis terisak. Ulfa segera masuk rumah dan mengintip dari jendela saja. Sedangkan Arya kini menatap sekilas kepada makhluk tinggi besar yang ternyata adalah jinnya Bu Kiki. Lama Arya menatap rumah wanita yang pernah mengisi hatinya secara penuh. Ada juga rasa bersalah kepada Sari karena sudah membuat wanita itu pergi meninggalkan kampung dan membuatnya hidup tersesat selama di kota. Bahkan tanpa sadar pun kakinya melangkah menuju rumahnya Sari. Hawa rumah ini semakin panas saja rasanya di tubuh. Saat Arya sudah berada dekat pohon pisang di sebelah jendela kamar, rumah Sari tampak sepi karena keluarganya ikut tahlilan di rumah Habib Amir. Namun Arya kaget ketika melihat kedatangan Bu Mima dari jauh sambil berjalan tergopoh-gopoh seolah ketakutan. Wanita itu segera masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat. Tujuan Bu Mima adalah kamarnya Sari. "Ibu dari mana saja? Kok lama sekali?" terdengar suara Sari. "Nggak enak mau langsung pulang tadi. Ini Ibu bawakan jeroan ayam seperti yang kamu pesan." Bu Mima mengeluarkan dari kantong. "Terima kasih Bu." Sari menerimanya dengan senang. "Mau buat apa memangnya, Sa?" Tidak bisa wanita ini menyelesaikan ucapannya karena sudah kaget duluan melihat tingkah anaknya. Bu Mima sama sekali tidak menyangka Sari memesan jeroan ayam mentah itu hanya untuk dimakan. Memang tidak ada masalah bila makan jeroan ayam, tapi harus dibersihkan dan dimasak dulu. Sari langsung memakan jeroan itu tanpa rasa jijik. Bahkan dia terlihat sangat menikmatinya. "Ada apa denganmu, Nak? Kita harus berobat secepatnya," pekik Bu Mima. "Aku lapar sekali, Bu. Makanan yang Ibu masak tidak membuatku kenyang," saut Sari dengan mulut penuh hati mentah. Akhirnya Bu Mima membuka jendela kamar dan muntah di sana. Arya merapatkan tubuhnya dengan pohon pisang karena takut bila ketahuan. Bu Mima masih fokus dengan rasa mual yang menyerang lambung. Arya pun menahan nafas melihat kelakuan mantan istrinya tersebut. Sari bertelanjang badan dan hanya menggunakan pempes saja di bagian bawah. Yang atas sama sekali tidak ada penutupnya karena dia selalu merasa kepanasan bila ada yang menyelimuti tubuhnya. "Hentikan, Sari. Ibu tidak sanggup melihatmu seperti itu. Kenapa denganmu ini?" Bu Mima terduduk lemas. "Kenapa Ibu melarangku makan? Aku ini lapar, Bu," bentak Sari. "Ini harus dimasak, Sar. Bukan langsung dimakan seperti itu. Kau mau jadi setan memangnya?" teriak Bu Mima. Sari terdiam karena sadar dengan kelakuannya. Bahkan dia melemparkan hati yang masih tersisa. Dia pun tidak mau seperti itu. Namun nafsunya sangat tidak bisa ditahan untuk memakan. Makanan itu terbayang begitu saja pada kelopak matanya. Sari menangis sambil menangkup wajahnya dan juga mulut yang belepotan dengan darah segar. "Kenapa denganku ini, Bu?
Aku tidak mau seperti Bu Kiki yang memakan hewan mentah, isak Sari. Bu Kiki, kenapa dia membawa nama itu? Arya membatin heran. Besok ibu akan mencari dukun untuk membuang susuk yang Bu Kiki masukkan ke dalam tubuhmu. Tolong kamu kuatlah dulu. Ibu akan berusaha, janji Bu Mima. Arya kaget karena di tubuh Sari ternyata selama ini ada jin Bu Kiki. Mungkin saja karena itu dia menjadi binal dan hilang kendali, pikir Arya. Sebaiknya ia bicara kepada Purnama saja, karena kakaknya yang serba tahu. Bukan karena jin itu saja, dia memang pada dasarnya binal, ucap Maharani. Astagfirullah. Arya kaget karena kakak tertuanya tiba-tiba datang. Hei ini bocah, kayak lihat setan saja, rutuk Maharani. Tolong sadar diri, kau memang setan. Nilam bersedekap tangan menatap Sari dari jendela yang terbuka. Ketika Arya masih ingin bertanya kepada kakaknya, tiba-tiba saja Sari membuka pempesnya untuk berganti karena dirasa darahnya yang keluar sudah penuh. Ibu buang dulu sampahnya ini. Bu Mima membungkus dengan kantong bekas pempesnya Sari. Cuci dulu Bu, ujar Sari. Iya, nanti ibu cuci di sebelah. Angguk Bu Mima terlihat lelah. Wanita yang mulai tua bertubuh tambun ini segera keluar dari rumah dan mencuci pempes yang bekas Sari pakai. Dia memang mencucinya malam karena takut ketahuan oleh para tetangga. Sebenarnya Bu Mima tidak kuat menahan bau yang sangat amis ini. Namun sebisa mungkin ia tahan karena siapa lagi yang akan mencucinya. Terkadang spray pun juga ikut kena darah bila Sari lambat memakai pempesnya. Apa Sari keguguran ya? Kok banyak sekali darahnya? Nilam jadi kepo dan mendekati Bu Mima. Dasar kunti kepo, rutuk Maharani namun ikut mendekat juga. Nilam dan Maharani melihat darah yang sedang Bu Mima cuci. Berbeda dengan darah orang keguguran yang banyak gumpalannya. Darah ini hanya terlihat encer dan sangat amis. Jadi kuntilanak pun bisa muntah ya? Batin Arya melihat Maharani muntah. Arya tidak berani bergerak karena takut ketahuan oleh Bu Mima. Dia tetap bersembunyi di rimbunnya pohon pisang. Bahkan ketika ada kalajengking berwarna hitam tanpa merayap ke sana kemari mendekati dirinya. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Aku tidak ada niat mengganggumu, ucap Arya ketika hewan itu ingin merayap ke kakinya. Seketika kalajengking itu pun tidak jadi malah menjauh. Arya bisa paham itu bukanlah hewan biasa. Bila salah langkah dan sampai membunuhnya, maka urusan akan panjang. Oleh sebab itu Arya berucap baik-baik agar kalajengking itu menjauhinya. Lain cerita bila hewan tersebut malah ngeyel dan menentang dirinya, maka mau tak mau pun perang pasti akan terjadi. Namun sebisa mungkin Arya menghindarinya. Mungkin dia diazab Allah. Itu bukan darah halangan Koar, beritahu Maharani. Kakak serius? Apa mungkin dia sedang sakit? Heran Arya. Kau mau aku masuk ke dalam? Tawar Nilam. Tidak usah. Bukan urusan kita juga. Nanti kakak ularku itu bisa ngamuk kalau tahu aku masih mencampuri masalah Sari, tolak Arya. Ya sudah, Bu Mima sudah masuk ke dalam. Ayo kita pergi sekarang. Banyak jin jahat di sini. Maharani segera mengajak adiknya pergi. Arya menuruti ajakan kakaknya untuk segera pergi dari sini. Takut juga bila sampai ketahuan oleh Purnama. Bisa-bisa nanti dia dibanting seperti mesin cuci tempo hari itu. Arya langsung mendorong motornya agak menjauh agar tidak terdengar. Pasti dia habis ngintip Sari. Kasihan juga kisah cinta mereka. Ulfa mengintip dari rumahnya.
Prasangka Ulfa adalah Arya masih mencintai Sari dan mereka masih pacaran juga. Hanya terhalang oleh kedua keluarga yang sama-sama tidak mau mengalah. Singkat cerita, Bu Mima yang sedang mencuci sayur di belakang dikagetkan dengan suara ceritanya Sari. Anak gadisnya meraung-raung dari kamar. Sontak Bu Mima pun bergegas ke sana untuk melihatnya apa yang sedang terjadi. Betapa kagetnya wanita ini setelah melihat Sari yang membuka kakinya lebar sehingga apemnya itu terbuka. Namun bukan itu yang membuat Bu Mima kaget. Sari menggaruk apemnya sambil berteriak nyaring karena sakit dan juga panas. Dari apem itu mengalir darah bercampur nanah yang baunya sudah pasti sangat memualkan perut orang yang menciumnya. Bahkan ada juga belatung yang rontok berserakan di atas kasur. Sari menggesek-gesekkan kakinya karena menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sakit sekali rasanya. Pekik Sari terus menggaruk. Kenapa ini Sari? Astaga, semakin parah saja. Panik Bu Mima. Aku tidak kuat menahannya, Bu. Carikan aku dukun sekarang, pinta Sari. Ibu sudah menghubungi dukunnya. Kamu tahan sebentar ya, pucuk Bu Mima. Sari meminta ibunya untuk membantu dia berdiri ke kamar mandi. Untuk berjalan saja rasanya sangat susah karena apem itu membengkak dengan warna merah kehitaman. Sungguh dahsyat amukan Pangeran Kalajengking karena anaknya dibunuh. Sari akan terus menderita menahan rasa sakit ini. Mau pakai air panas ndak? Tawar Bu Mima. Hanya anggukan kecil yang Sari berikan sambil meringis menahan sakit ini. Isi perut seakan mau ditarik keluar seolah ada tangan yang menariknya. Sari harus membuka kakinya lebar karena apem ini sudah membengkak hampir sebesar kelapa. Hati Bu Mima begitu remuk melihat tubuh Sari yang dulunya sintal sekarang sudah mengurus. Begitu cepat efek sakit ini pada tubuh manusia. Hanya dalam sekejap mata saja sudah begini dampaknya. Dengan hati-hati ia menyiram apem putrinya yang kadaluarsa itu. Itu akibat melonteh, jadi kena azab, bisik Maharani. Andaikan dulu Ratna dapat penyakit seperti itu, sesal Nilam. Dia kan sudah dapat azab juga. Ini beda cerita lagi, ujar Maharani. Dua kuntilanak itu terus bergosip sambil mengintip kondisinya Sari. Hingga Maharani dan Nilam tiba-tiba saja terpelanting keluar membuat mereka berguling-guling. Sialan, aku kena tai kebo, umpat Maharani. Siapa yang melempar kita tadi? Bajuku kotor jadinya. Padahal baru saja ku laundry di tempat Arya. Nilam juga marah-marah. Lihat, ternyata dia tidak mau bila kita mengintip majikannya. Maharani menunjuk makhluk berbentuk kera. Oh alah, ternyata gendero sialan ini. Nilam berdecak kesal. Dia bukan genderuwo. Kau ini kau bodoh sekali sih. Maharani kesal karena bestinya tidak mengenali jenis hantu. Jin tinggi besar itu tampak marah dan akan menyerang mereka berdua. Namun Maharani dan Nilam sudah keburu lari menuju rumah Purnama di desa sebelah. Walau jaraknya tidak seberapa jauh, jin ini tampak sangat murka karena mereka berani mengintip Sari yang sedang kesakitan. Sementara itu di dalam kamar mandi, Bu Mima menahan rasa jijiknya karena belatung semakin banyak yang keluar. Belatungnya pun berbentuk sangat aneh, bukan kecil-kecil berwarna putih. Ini lebih tepatnya adalah cacing dengan ukuran sebesar kelingking tangan dewasa. Sari kesakitan ketika para hewan melata itu ditarik dari apemnya. Darah pun belum berhenti mengalir. Kondisi Sari sungguh memprihatinkan. Untungnya tadi Bu Mima sudah mendapatkan dukun yang berjanji bisa mengobati Sari. Harapan mereka tergantung pada dukun tersebut. Bu Mima juga belum tahu dukunnya seperti apa. Ia mendapatkan dukun ini dari salah satu temannya. Dia pun langsung menghubungi ketika diberikan nomor ponsel. Bagaimana jika aku mati, Bu? Sari bertanya dengan suara pedih.
Jangan bicara seperti itu. Kamu masih muda dan tak akan mati secepat itu, ucap Bumima menyangkal. Padahal dalam hatinya juga takut bila sang anak akan mati di usia yang sangat muda ini. Anehnya Sari sudah dapat penyakit. Padahal dia baru setahun menjajakan diri. Mungkin memang karena susuk yang sangat dahsyat ini. Singkat cerita, Fatma mengambil 2 bungkus besar baju kotor dari pelanggan baru. Penampilan pelanggan barunya sangat rapi dan juga seperti orang Jawa zaman dahulu sekali yang tinggal di keraton. Wanita itu tersenyum sekilas saja dengan bibirnya yang dipoles kincu berwarna merah darah. Rambut disanggul dan tusuk konde yang terbuat dari emas murni. Ini sudah saya pisahkan. Nanti mencucinya tolong jangan digabung ya, ujar Ndoro Ayu Melati. Iya, pastinya nanti akan kami pisahkan, jawab Fatma ramah. Ndoro Ayu Melati segera masuk kembali ke dalam mobil setelah menerima nota. Sekilas dia melihat Purnama yang sedang menimang-nimang anaknya di rumah belakang. Dia tersenyum simpul, namun Purnama tidak menanggapinya. Siapa tadi itu, Mbak? Arya membuka kantong yang berisi baju. Sepertinya tetangga baru yang baru pindah itu, Mas, jawab Fatma. Kebaya semua bajunya. Tolong hati-hati saat menggosok nanti, ujar Arya mengingatkan. Fatma mengangguk dan memasukkan kebaya dan kain panjang ke dalam mesin cuci yang berbeda. Tampaknya ini pakaiannya Ndoro Ayu Melati, karena sama seperti yang ia kenalkan tadi. Usahakan jangan membuat kesalahan, Mbak. Jangan sampai kita berurusan dengan keluarga mereka, Arya mengingatkan Fatma. Baik, Mas. Akan saya usahakan yang terbaik, jawab Fatma jadi agak takut sekarang. Baru saja Arya mau ke belakang mengambil pelicin, sebuah motor berhenti lagi di depan toko mereka. Arya mengenali bahwa gadis ini adalah salah satu anaknya Ndoro Ayu Melati. Permisi, aku mau cuci baju dong. Nisa membawa 1 kantong. Mau yang ekspres atau yang biasa? Tanya Fatma ramah. Yang paling mahal. Karena mahal sudah pasti bagus. Lagi pula berapa sih mahalnya? Nisa berkata sambil memainkan kukunya. Baik, 1 kilonya 7.000 ya non. Fatma menimbangnya dan mencatat. Nisa yang semula terlihat angkuh mendadak jadi mengumbar senyum ketika melihat ada Arya, pemuda yang menurutnya sangat tampan. Setidaknya bisa menghibur kegundahannya akibat kesepian karena harus pindah ke desa yang tidak seberapa ramai ini. Mas yang punya usaha ini ya? Tanya Nesya duduk di kursi sambil melipat kaki. Bukan, ini punya kakak saya, Arya menjawab sambil menundukkan pandangan. Masalahnya Nesya memakai spam yang sangat pendek sehingga menampilkan pahanya yang putih mulus. Arya sama sekali tidak tertarik karena mengingat pesan ibunya terus. Singkat cerita, di tempat lain, dukun wanita yang keturunan asal Cina ini menatap Sari yang terbujur di atas ranjang kayu. Baru melihat saja dia sudah tahu bahwa yang akan dihadapinya ini bukanlah jin sembarangan. Energi yang ia rasakan sangatlah jahat. Terlebih itu bukan hanya satu saja. Padahal dia tidak sendirian saat mengobati Sari. Dia membawa temannya yang masih muda juga, namun mereka terkenal sangat pandai. Bahkan orang yang mendapat kutukan dari leluhurnya pun bisa ia sembuhkan. Penampilannya tidak seperti dukun pada umumnya. Dia terlihat santai mengenakan kaos dan jaket denim. Bumima menelan ludah ketika melihat temannya si dukun yang tatonya sangat banyak. Namaku Yejin. Ini temanku namanya Barah. Yejin mengenalkan diri. Terima kasih sudah mau datang. Saya ingin minta tolong kepada kalian, ucap Bumima penuh harap. Jangan berharap terlalu banyak pada kami. Hanya salah satu saja yang bisa kami musnahkan, ujar Yejin.
Tidak bisakah bila semuanya? Tanya Bu Mima. Membuang itu bukan hal yang mudah. Ada 3 jin dalam tubuh putrimu. Bara mendekati Sari yang sama sekali tidak peduli dengan kehadiran dukun itu. Dia sibuk merintih sambil menggaruk apemnya hingga lecet kemerahan. Bara menatap salah satu jin yang merasa bisa ia hadapi. Aku memilih yang tua. Bara memilih lawannya. Baiklah, yang kera itu akan kuhadapi, angguknya jin. Tidak membuang waktu lama, Bara membaca ajian aksara Jawa kuno yang bahkan Bu Mima saja tidak tahu apa artinya. Pemuda itu membacanya dengan khusyuk dan terus menciprati tubuh Sari dengan air dari botol kecil. Sari menggerung keras karena air itu terasa sangat panas. Pergilah dari tubuh itu. Kau tidak harus ada di sana. Tubuh ini sudah remuk. Titah Bara. Bola mata Sari menghitam semua dan menatap Bara dengan liar. Dia berjongkok sehingga darahnya semakin deras mengalir membasahi ranjang kayu. Bara sama sekali tidak gentar karena merasa dia sanggup melawan roh yang masuk ke dalam Sari. Aku suka dengan tubuh ini. Jangan kau usik aku, seringai Sari dengan suara yang berat dan mirip laki-laki. Keluarlah selagi aku bicara dengan baik, paksa Bara. Tidak, aku tidak mau kembali ke sumur dingin itu, tolak roh curagan. Tangan Bara menangkup kepala Sari sambil membaca mantranya. Kepala wanita ini berasap tebal dan dia kembali mencerit-cerit minta dilepaskan. Namun Bara sama sekali tidak mendengarkannya. Yejin hanya melihat saja karena Bara memang belum butuh bantuan. Bu Mima yang panik karena anaknya sangat kesakitan. Tak lama kemudian Sari muntah darah sangat banyak, membuat Bu Mima dan Pak Mutar histeris melihatnya. Ya Allah Sari, apa yang sudah kamu lakukan nak? Pak Mutar begitu iba melihat keadaan anaknya. Usai muntah darah bercampur dengan lumpur yang sangat hitam, Sari pingsan di tempat dan Bara juga tampak terbatuk-batuk keluar dari kamar. Dia terluka dalam karena berurusan melawan curagan. Untungnya dia berhasil mengalahkannya. Usai dari sini, mari kita cari rumah anaknya, ujar Bara. Kenapa memangnya? Yejin bertanya tidak mengerti. Arwah itu sudah disegel oleh anak-anaknya, namun dibebaskan oleh dukun yang menolong wanita ini. Kita harus bicara kepada anaknya agar mereka membuat segel ulang. Segelku tidak akan bertahan lama, jelas Bara. Tampaknya dia arwah yang sangat jahat, gumam Yejin. Bara hanya mengangguk sekilas dan menetralkan tenaganya lagi. Ketika ia membuka 2 kancing kemejanya, dada Bara terlihat biru kehitaman. Rasanya juga sangat sakit. Kenapa tadi kau tidak membantunya? Bisik Nilam. Malas. Aku ingin melihat kekuatan dia, jawab Maharani. Heleh, bilang saja kau naksir dia kan? Tuduh Nilam. Apa sih mulutmu? Aku sudah punya kekasih, sewot Maharani. Nilam tertawa karena mereka sedang memperhatikan kegiatan 2 dukun itu. Maharani masuk ke dalam karena penasaran dengan keadaan Sari. Namun langkahnya tertahan karena gelagat Bara seperti tahu keberadaannya. Maharani pun mengurungkan niatnya. Di tempat lain, Arya menatap bangunan yang ciri khas Jawa keraton ini. Hawanya terasa sangat tidak enak. Namun dia terpaksa ke sini karena harus mengantarkan laundrynya Ndoro Ayu Melati. Para pekerja banyak juga di sini. Namun Arya tidak bisa menitipkannya karena ini belum dibayar. Tak lama pintu terbuka dan muncul gadis cantik. Tapi ini bukan gadis yang tadi mengantar baju juga. Kit lebih muda. Arya menduga bahwa ini adalah adiknya. Ada perlu apa? Tessa berkata dengan nada jutek. Saya mau antar baju dari Ndoro Ayu Melati, jawab Arya juga tak kalah jutek.
Kan bisa diberikan pada pembantu, sewot Nesa. Nesa yang baru keluar dari kamar pun segera melihat siapa yang datang dan berbicara dengan adiknya. Senyum gadis ini langsung merekah karena melihat siapa yang datang. Tidak saya berikan kepada pembantu Anda karena ini belum dibayar, jawab Arya. Mas Arya ternyata. Maaf ya dia tidak tahu. Nesya mendorong adiknya masuk. Ini bajunya Mbak. Arya menunjuk kantong yang satunya. Terima kasih sudah repot-repot mengantar. Mari masuk dulu, ajak Nesa. Maaf tidak usah. Saya masih banyak pekerjaan lain, tolak Arya. Rasanya ia sangat tidak betah berada di rumah ini. Patung anak kecil yang ada di tengah halaman seolah sedang memperhatikan dirinya sejak tadi. Ini ongkosnya. Terima kasih ya mas. Nesya tersenyum lebar sambil memberikan uangnya. Sama-sama. Angguk Arya segera pergi dari sana. Ketika Arya sudah pergi meninggalkan halaman rumah yang sangat luas ini, Gusti Amangkurat keluar bersama dengan istrinya yaitu Ndoro Ayu Melati. Mereka menatap Arya sampai pemuda itu lenyap. Bahkan Cakra juga ada di sana. Ternyata memang dia, gumam Gusti Amangkurat. Apa yang akan Kang Mas lakukan? Tanya Ndoro Ayu Melati. Dia keponakanku. Sebisa mungkin aku akan mengurusnya dan mengarahkan ke jalan yang seharusnya, jawab Gusti Amangkurat. Tidak bisakah dia menikah denganku saja Romo? Tawar Nesa. Jaga bicaramu Nesa. Gusti Amangkurat bicara santai namun penuh penekanan. Nesa tertunduk karena harapannya musnah. Pria yang ia kagumi adalah sepupunya sendiri. Cakra juga hanya diam. Padahal dia sudah mengincar Purnama yang begitu mendebarkan hatinya. Tidak peduli walau wanita ini sudah menikah dan punya anak. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.